Dari rekaman kamera pengawas terlihat ledakan hebat di sebuah rumah di Jalan Ratu Sianu, Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kerasnya ledakan menghancurkan jendela hingga membuat warga sekitar terkejut. Ledakan diakibatkan dari tabung gas 12 kg yang diduga mengalami kebocoran. Dari kejadian ledakan ini, 7 orang penghuni dewasa dan 2 balita menjadi korban luka bakar. 2 diantaranya yaitu Dewi Rohayati, pemilik rumah, serta Murni, asisten rumah tangga, meninggal dunia. Sementara 7 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelabuhan Bumbaru, Palembang. Menurut warga, saat peristiwa terjadi, korban bersama keluarga sedang menyiapkan masakan untuk acara ruahan menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga tengah mendalami keterangan sejumlah saksi. Sedangkan kedua korban meninggal dunia dimakamkan Minggu siang di TPU Kandang Kawat dan TPU Kawat Tengkur, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainews melaporkan. Sementara angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya puluhan rumah rusak, bahkan ratusan santri sebuah pondok pesantren panik saat angin kencang menerjang. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat kejadian, ratusan santri sebuah pondok pesantren di Desa Tunggal Pager panik berlarian karena angin memporak-porandakan gedung pesantren. Meski tidak berlangsung lama, namun dampak angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Dampak kerusakan terjadi di 3 desa, yakni Desa Balong Masin, Desa Jamun Tegal, dan Tunggal Pager. Dari total pendataan terdapat 30 rumah rusak. Usai kejadian, petugas BPBD Kabupaten Mojokerto dan para relawan dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Dari data di BMKG Jawa Timur, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Mojokerto dan warga diminta untuk waspada. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainews melaporkan. Dahsyatnya angin puting beliung menerbangkan bocah perempuan berusia 5 tahun hingga tersangkut di tiang atap rumahnya di Maros, Sulawesi Selatan. Kencangnya angin juga merusak belasan rumah warga. Bocah perempuan berusia 5 tahun ini terlihat trauma saat dibawa ke Puskesmas Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka-luka di wajah usai terbawa angin kencang dan tersangkut di tiang atap rumahnya. Saat kejadian, korban tengah bermain di dalam kamar. Tiba-tiba angin kencang menghantam rumah dan menerbangkan atap kamar. Sang ibu dan kakak korban bisa menyelamatkan diri, tapi naas korban malah terbawa angin dan tersangkut di atap. Sedikitnya 15 rumah rusak di bagian atap akibat angin kencang yang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros. BPBD terus mengingatkan warga untuk waspada dengan potensi hujan deras angin kencang beberapa pekan ke depan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainews melaporkan. Pemirsa, hujan ekstrim disertai angin kencang yang melanda wilayah Sulawesi menyebabkan sebuah material seng terbang dan juga menghantam sebuah mobil yang melintas. Beruntung penumpang masih selamat. Bapak, astagfirullahaladzim. Beginilah suasana mencekam saat mobil merah Honda HR-V alami kerusakan setelah tertimpa material seng yang terbang akibat angin kencang. Dibagikan di media sosial, mobil alami kerusakan di bagian kaca depan yang hancur dan atap mobil ringsek. Tangis histeris ibu pecah saat ia berusaha keluar dari mobil dan beruntung ibu dan anak di dalam mobil kondisinya selamat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cepat, Ibu. Di jam sibuk warga berangkat bekerja dan juga pergi sekolah. Arus lalu lintas didominasi sepeda motor dan juga kendaraan pribadi. Kondisi lalu lintas di persimpangan jalan nyaris tidak bergerak hingga menghambat aktivitas warga. Jembatan Rorotan merupakan salah satu akses penghubung Jakarta dan Bekasi.
Kemacetan dipicu karena petugas Bina Marga Jakarta Utara sedang melakukan perbaikan jalan dengan metode rapid beton di Jalan Akses Marunda. Kondisi akses penyeberangan Desa Kalipasir, Kecamatan Webungur, Kabupaten Lampung Timur menjadi sorotan. Seorang warga yang mana memperjuangkan anaknya untuk berangkat sekolah dengan menyeberangkan motornya di atas perahu kecil. Ini aja gagal, dan tahap kedua ini sudah mulai pembangunan, cuman dindingnya ini pembangunannya ini asal-asalan, jadi sampai terbuka dia, nggak jelas ini, lihatin. Dalam video yang dibagikan, nampak anak-anak berseragam sekolah menaiki perahu kayu yang sudah berumur untuk mengarungi sungai. Mirisnya dalam penyeberangan, warga dan pelajar tidak mengenakan perlengkapan keselamatan yang memadai. Bahkan harus berdesakan dengan penumpang dan juga sepeda motor. Kondisi ini terjadi di Desa Kalipasir, Kecamatan Webungur, Kabupaten Lampung Timur. Saat dikonfirmasi, pemerintah Provinsi Lampung menjanjikan untuk segera membangun jembatan Kalipasir sebagai bagian prioritas program Jembatan Merah Putih. Namun pemirsa, netizen menyesalkan mengapa tindakan harus terjadi saat viral terlebih dahulu. Sementara itu, perekam video mengaku dihubungi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, pasca videonya viral. Namun penyebar video ini tak akan berhenti untuk menyampaikan situasi sebenarnya di sana. Jembatan yang mangkrak. Lihat, nggak jelas ini. Proyek-proyek pembangunan asal-asalan. Padahal udah makan biaya banyak sekali loh itu. Lihatin. Untuk Wakil Gubernur yang semalam sudah telepon dan suruh menghentikan video saya tidak akan pernah berhenti sebelum jembatan Kalipasir Webungur ini dibangun benar-benar terbangun. Karena kasihan saya, anak didik, generasi bangsa ini. Ini Desa Kalipasir ini berdiri dari tahun 1960. Sekarang ini 2026. Otak kalian itu di mana? Kalau memang nggak bisa kerja, nggak usah kerja. Kalian itu digaji sama rakyat, tapi fasilitas rakyat itu nggak diutamakan. Ini anak didik generasi bangsa loh ini. Jangan main-main. Ini perahu ini nggak ada alat satupun untuk keselamatan mereka. Coba mikir dari situlah. Kalian ini gimana? Coba kerjanya itu ngapain di sana? Mikirlah, mikir ya. Jangan kesini tuh cuma janji-janji busuk aja, janji-janji palsu aja kamu. Coba kayak gini coba, nggak ada alat satupun keselamatan mereka. Dia ini nggak ada yang jamin keselamatannya, itu nggak ada.